Sekarang ini coba deh perhatiin di media sosial, kita sering banget lihat konten seperti be kind, choose empathy, understand people, they're fighting silent battles. Dan itu semua benar adanya. Kita hidup di dunia yang makin sadar pentingnya peduli. Kita diajak untuk lebih peka, lebih mengerti, dan lebih hadir untuk orang lain. Tapi di saat yang sama, ada hal lain yang diam-diam juga sering terjadi. Kita mulai melihat semakin banyak orang yang merasa capek secara emosional, overthinking secara berlebihan, merasa drain setelah berinteraksi dengan banyak orang, tapi tetap bilang, aku nggak apa-apa kok, walaupun sebenarnya hidupnya juga sedang tidak baik-baik saja. Dan tanpa sadar, dua hal ini saling berkaitan. Karena semakin kita belajar untuk selalu ada untuk orang lain, semakin kita terbiasa untuk mendengarkan orang lain, mengerti perasaan orang lain, dan menempatkan kebutuhan orang lain di depan kebutuhan kita sendiri. Tapi di proses itu, kita jarang diajarkan satu hal yang sama pentingnya. Gimana sih caranya peduli tanpa harus kehilangan diri kita sendiri? Dan mungkin tanpa kita sadari, kita sedang hidup dalam sebuah pola baru, sebuah penyakit modern yang terlihat seperti kebaikan. Kita menyebutnya sebagai empati. Padahal sebenarnya itu adalah empati without self-respect. Sebuah kondisi di mana kita begitu sibuk untuk memahami orang lain, sampai lupa untuk memahami diri kita sendiri. Empati adalah salah satu kemampuan paling manusiawi yang kita miliki. Secara sederhana, empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan, seolah-olah kita berada di posisi mereka. Empati membuat kita tidak hanya melihat. Empati memungkinkan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain, dan hadir tanpa langsung menghakimi. Dan di sini penting untuk membedakan satu hal, yaitu empati dan juga simpati. Simpati adalah ketika kita merasa kasihan atau iba pada orang lain. Kita hanya melihat dari luar dan berkata, aku turut bersedih. Sedangkan empati membangun hubungan dengan sesama manusia yang membuat kita saling terhubung. Tapi masalahnya, empati ini sering disalahartikan. Banyak dari kita berpikir bahwa empati itu berarti selalu mengerti bahkan ketika kita disakiti, selalu mengalah bahkan ketika kita merasa tidak nyaman, dan selalu ada bahkan ketika kita sendiri sedang tidak baik-baik saja. Padahal itu bukan empati. Itu adalah sebuah pengorbanan. Dan ketika tidak ada batasan, yang terjadi bukan kebaikan tetapi kelelahan secara emosional. Ada alasan kenapa banyak dari kita sulit menetapkan batasan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut people pleasing behavior. Kita cenderung untuk ingin disukai, takut mengecewakan, menghindari konflik, takut ditolak, dan takut dianggap tidak cukup baik untuk orang lain. Apalagi di era sekarang ini, kalau kamu bilang tidak, kamu bisa dianggap egois. Kalau kamu memilih dirimu sendiri, kamu bisa dianggap tidak peduli. Dan kalau kamu menjaga jarak, kamu dianggap berubah. Akhirnya, kita belajar satu hal yang salah, bahwa nilai kita ditentukan dari seberapa banyak kita memberi ke orang lain. Dan dari situ, kita mulai mengabaikan perasaan diri kita sendiri, mengorbankan waktu diri kita sendiri, dan menahan emosi diri kita sendiri demi menjaga orang lain untuk tetap merasa nyaman. Awalnya kecil, kita bilang iya padahal ingin menolak dengan bilang tidak. Kita mendengarkan, padahal kita juga butuh didengar. Kita tetap bertahan, padahal kita sudah tidak nyaman. Lama-lama, itu jadi kebiasaan. Dan tanpa sadar, kita mulai meninggalkan diri kita sendiri. Kita jadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan juga kebutuhan orang lain. Tetapi, semakin kita tidak peka terhadap batas dan juga kelelahan diri kita sendiri. Dan di titik itu, empati berubah bentuk. Bukan lagi tentang koneksi ke orang lain, tetapi tentang kehilangan diri kita sendiri. Mungkin kamu tidak sadar, tapi ini beberapa tanda yang sering terjadi. Yaitu kamu merasa bersalah setiap kamu ingin berkata tidak. Kamu tetap membantu bahkan saat kamu sedang lelah. Kamu takut dianggap egois hanya karena memilih dirimu sendiri. Kamu terus memberi tanpa pernah merasa cukup. Dan yang paling ironis adalah ketika kamu mulai percaya bahwa perasaanku tidak sepenting perasaan orang lain. Padahal itu bukan kebaikan,
Itu adalah bentuk perlahan menghapus perasaan dirimu sendiri. Empati yang hadir tanpa disertai adanya self-respect perlahan menciptakan dinamika yang beracun. Karena kamu terus memberi tanpa pernah benar-benar mengisi ulang. Akhirnya, bukan cuma capek, tapi kamu mulai mengalami hal-hal yang lebih dalam. Kamu kelelahan secara mental dan emosional, kamu merasa kosong, kamu bahkan mulai kehilangan arah dalam hubungan sesama manusia. Dan di titik tertentu, muncul perasaan yang jarang disadari, yaitu resentment atau rasa dendam. Kamu tetap membantu, tetap ada, tetap memahami, tapi bukan lagi karena ingin, melainkan karena merasa harus. Dan tanpa sadar, ada bagian kecil dalam dirimu yang mulai lelah, bahkan mungkin merasa marah. Lalu perlahan sesuatu yang lebih besar terjadi. Kamu mulai kehilangan identitas dirimu sendiri. Kamu menjadi seperti cermin bagi emosi orang lain. Ketika mereka merasa baik-baik saja, kamu pun merasa tenang. Tetapi ketika mereka marah atau kecewa, kamu ikut goyah. Seolah-olah hidupmu tidak lagi berpusat pada dirimu. Kamu kehilangan jangkar atas dirimu sendiri. Ironisnya, dalam proses itu, kamu juga tanpa sadar melakukan sesuatu yang lainnya, yaitu enabling. Dengan terus memahami perilaku buruk orang lain, tanpa pernah menetapkan batas atau konsekuensi atas perilaku mereka sendiri. Kamu tidak benar-benar membantu mereka berubah, kamu justru membantu mereka untuk tetap seperti itu. Dan di tengah semua itu, orang lain mungkin tidak pernah tahu seberapa banyak hal yang sudah kamu korbankan. Karena dari luar, kamu selalu terlihat baik, kamu terlihat kuat, kamu terlihat selalu ada. Padahal, di dalam kamu juga lelah dan ingin dipahami oleh orang lain juga. Sebagai manusia, empati itu penting karena kita adalah makhluk sosial. Tapi, empati yang sehat selalu punya batas. Karena kamu tidak bisa selalu menyenangkan semua orang, kamu tidak harus memahami semua orang, dan kamu tidak wajib selalu tersedia setiap saat. Empati yang sehat itu bukan tentang memberi segalanya, tapi tentang memberi tanpa kehilangan diri. Artinya, kamu tetap bisa peduli tanpa harus mengalah, kamu bisa hadir tanpa harus selalu mengorbankan, dan kamu bisa membantu tanpa harus mengabaikan dirimu sendiri. Self-respect itu juga bukan egois. Self-respect adalah mengenali batasan-batasan dalam diri kita, menghargai kebutuhan diri, berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Dan mungkin ini adalah bagian tersulitnya. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi menempatkan orang lain di atas dirimu. Kamu mulai memilih, mulai menetapkan batasan, mulai berkata, ini cukup, dan itu terasa asing buatmu. Mungkin juga membuatmu merasa bersalah, tapi itu bukan berarti kamu berubah jadi orang yang buruk ataupun orang yang jahat. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu sendiri, menjaga dirimu sendiri, dan pada akhirnya kamu menjadi individu yang utuh kembali. Jadi, ketika kamu terus-terusan berusaha memahami orang lain, coba deh berhenti sejenak. Tarik nafas, beri ruang untuk dirimu sendiri, dan tanya ke diri sendiri, apakah aku juga sudah cukup untuk memahami diriku? Apakah aku sudah mendengarkan apa yang aku rasakan? Apakah aku sudah jujur dengan apa yang aku butuhkan? Atau selama ini aku hanya sibuk menjadi cukup untuk orang lain? Karena pada akhirnya, empati yang paling penting bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tapi juga bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena kamu juga manusia, kamu juga butuh dimengerti, kamu juga pantas untuk didahulukan, setidaknya oleh dirimu sendiri. Jangan biarkan apimu padam hanya karena kamu mencoba menghangatkan semua orang yang kedinginan di sekitarmu. Jaga api itu untuk tetap menyala. Karena hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar menghangatkan, benar-benar hadir, dan benar-benar bisa membantu orang lain tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Tanpa harus terbakar habis di tengah jalan, dan mungkin itulah bentuk empati yang paling utuh. Bukan yang mengorbankan, tapi yang menyeimbangkan. Bukan yang menghabiskan, tapi yang tetap menjaga.
Terima kasih sudah menonton. Semoga setelah ini kita punya keberanian baru untuk tetap peduli tanpa melupakan diri kita sendiri.